Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi dari berbagai media ya. Intinya adalah dimulai dari Fabrizio Romano dulu. Intinya sama, bahwa manajemen Manchester United masih mendukung Erik ten Hag, masih berada di Erik ten Hag. Belum akan ada keputusan 1-2 hari ke depan apakah akan memecat Erik ten Hag ya. Ternyata menurut Fabrizio Romano ini tidak akan terjadi ya. Dari media lain misalnya dari The Athletic ini juga kurang lebih menulis hal yang hampir mirip. Lalu kalau gua ambil juga dari ESPN.co.uk juga kurang lebih sama. Rob Dawson menulis di sebuah artikel kalau Manchester United ini masih memegang kesepakatan di musim panas kemarin ketika mereka memilih Erik ten Hag, tapi harus ada improvement yang signifikan ya ketika menghadapi FC Porto dan juga menghadapi Aston Villa. Sementara NOS Football, ini media dari Belanda, mengatakan kalau Erik ten Hag memiliki 1 pekan lagi untuk menyelamatkan dirinya, kurang lebih seperti itu. Ya kalau gue lihat memang rata-rata pemberitaan sama dari Sky Sports pun juga demikian, memberitahu bahwa manajemen Manchester United ini masih berada di belakang Erik ten Hag, walaupun mereka juga mempertimbangkan ataupun terus memonitor hasil di 2 pertandingan ke depan, yaitu adalah ketika menghadapi FC Porto dan juga menghadapi Aston Villa. Sky Sports juga mengatakan ya bahwa situasi seperti ini bukan hal yang baru bagi Erik ten Hag. Musim lalu beberapa kali, bahkan puncaknya adalah sebelum menghadapi Manchester City. Situasinya kurang lebih hampir sama, bahwa nasib dari Erik ten Hag ini ditentukan di final tersebut. Walaupun juga sudah beredar kabar sebelum final ya bahwa apapun kejadiannya Erik ten Hag akan dipecat. Tapi setelah final tersebut, yang ternyata bagaimana Manchester United bermain dan juga mendapatkan hasil ini membalikkan semua prediksi dan juga situasi bahwa Erik ten Hag yang tadinya di ujung tanduk mendadak justru malah mendapat dukungan yang sangat besar dari fans. Kali ini kembali lagi ke situasi tersebut ya. Manchester United di 6 pertandingan awal Liga ini tidak bagus, hanya meraih 2 kemenangan, 1 seri dan 3 kalah. Bahkan kemenangan yang mereka dapatkan juga ya di pertandingan pertama kemenangan tipis menghadapi Fulham, lalu menghadapi Southampton ya, tim papan bawah, di mana pada saat itu mereka juga sempat terancam dulu di pertandingannya. Artinya banyak sekali pertanyaan dan juga keraguan terkait dengan kompetensi dari Erik ten Hag. Puncaknya tentu saja di 2 kekalahan di Old Trafford dengan skor yang cukup telak 0-3 menghadapi Liverpool, dan yang terbaru adalah menghadapi Tottenham Hotspur. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, bahkan Manchester United ini terdominasi ya. Namun demikian, seperti gua katakan tadi, dari beberapa kabar yang disampaikan bahwa ya manajemen belum akan memutuskan sesuatu ya dalam waktu dekat ini, walaupun mereka juga sangat memonitor. Erik ten Hag sendiri ini dikabarkan dari Mirror ya, dan juga disebutkan oleh Fabrizio Romano, sehari setelah kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur langsung melakukan pertemuan dengan staf para pelatih dan juga pemain Manchester United di hari Senin 1 jam lebih awal. Fabrizio Romano mengatakan pertemuan ini untuk membahas terkait dengan situasi taktikal dan juga mental ya, psikologis dari para pemain. Ya, Manchester United dengan Erik ten Hag ini bukan juga hal yang baru ketika Erik ten Hag melakukan hal-hal seperti ini. Artinya langsung berusaha untuk melakukan
perbedaan setelah hasil buruk. Kita ingat bagaimana 2 tahun yang lalu contohnya ketika Manchester United kalah menghadapi Brentford dengan skor sangat telak pada saat itu. Sehari setelahnya langsung ada hukuman 13 km lari. Kali ini ada treatment yang berbeda lagi ya, bahwa 1 jam lebih awal di hari Senin pula Erik ten Hag melakukan pertemuan dengan semua pihak. Jadi dia ingin membuat perubahan ya, terutama di 2 pertandingan ke depan. Dia tahu bahwa di 2 pertandingan ke depan ini sangat penting, harus memberikan hasil dan juga performa yang bagus. Kalau gue ingat misalnya di musim pertama ketika Manchester United kalau tidak salah kalah telak menghadapi Liverpool pada saat itu di Anfield, dia juga berada dalam tekanan. Dia harus memberikan reaksi balik dan pada saat itu Manchester United mampu melakukannya, menang telak kalau tidak salah menghadapi Real Betis. Jadi hal seperti ini bukan hal yang baru bagi Erik ten Hag di Manchester United. Nah, nampaknya memang 2 pertandingan ke depan menghadapi FC Porto dan juga menghadapi Aston Villa ini penting, sangat penting. Dan ini sudah gue perkirakan juga. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah memang 2 pertandingan ini yang akan membuat Ineos menentukan begitu? Karena misalnya ya, ini sekali lagi masih misalnya Manchester United bisa tampil bagus menghadapi FC Porto, mendapatkan hasil yang bagus juga, mungkin menghadapi Aston Villa pun juga demikian. Dari situ gue secara ringan amatiran dan sebagai fans yang ringan amatiran ini akan memberikan tanda tanya besar. Ada apa ketika menghadapi Tottenham Hotspur kalau begitu? Dimana para pemain dan juga taktik artinya dari Erik ten Hag ini semua seperti tidak bekerja begitu. Ada apa? Ini seakan-akan ya kenapa seperti pada saat itu tidak bisa, kenapa pada saat ini bisa gitu. Ini kan memberikan tanda tanya besar. Di mana konsistensi? Apakah memang harus berada dalam situasi di bawah tekanan baru mereka bisa baru bisa keluar kemampuan dengan kapasitas yang tinggi itu. Jadi akan kesana pertanyaan. Walaupun demikian, ya gue juga yakin para pemain dan juga Erik ten Hag tahu betul bahwa di 2 pertandingan ke depan ini situasinya sangat krusial. Nah, khusus untuk para pemain, ini juga sekali lagi merupakan ujian ya. Karena ketika mereka ingin throwing manager under the bus, ya 2 pertandingan ini jelas kuncinya di situ. Mereka tidak perlu bersusah payah. Mereka cukup tampil biasa-biasa saja. Mereka ya sangat mungkin bisa throwing manager under the bus. Di sisi lain, Erik ten Hag dan juga staf kepelatihannya ya, ini sangat penting untuk bisa membangkitkan mental, juga memperbaiki situasi, termasuk juga memilih komposisi yang pas. Ini penting. Ketika menghadapi Manchester City misalnya, gue ingat ada satu perubahan besar kan di situ. Tidak memainkan Casemiro, tapi dia pada saat itu menunjuk Sofyan Amrabat yang ternyata tampil fantastis. Bukan tidak mungkin ketika menghadapi FC Porto dan juga Aston Villa akan ada perubahan-perubahan seperti ini. Dan menarik juga untuk disaksikan. Namun demikian ya, ini menunjukkan betul bahwa memang konsistensi itu masih belum bisa terjadi di Manchester United. Hal seperti ini artinya Erik ten Hag di ujung tanduk ini kan bukan yang pertama kali. Dia sudah beberapa kali berhasil lolos dari lubang jarum. Bahkan akhirnya membalikkan keadaan. Contoh seperti ketika menghadapi Manchester City sebelum dan setelah ini, menurut gue betul-betul membalikkan. Tadinya yang banyak pesimisme, lalu ya suara-suara selesai dan lain-lainnya, tapi setelah mendapatkan trofi Piala FA betul-betul dibalikan. Namun demikian menurut gue situasi menghadapi FC Porto dan juga Aston Villa ini tidak mudah ya kalau melihat rekor terutama. Artinya Aston Villa saat ini sedang dalam situasi yang sangat positif, pasukan dari Unai Emery ini. Lalu menghadapi FC Porto, catatan Manchester United di Eropa tidak bagus ya. Selama 10 pertandingan terakhir kalau tidak salah hanya menghasilkan 1 kemenangan. Ini bukan hal yang bagus. Manchester United juga untuk mendapatkan hasil kemenangan, artinya mereka butuh mencetak gol, dan mencetak gol ini merupakan masalah utama dari Manchester United salah satunya. Di 3 pertandingan terakhir mereka hanya mencetak 1 gol. Ini bukan hal yang bagus juga. Jadi pekerjaan
dari staf kepelatihan ini menurut gue sangat-sangat besar ya, sangat berat, besar, dan juga sangat menantang. Ya, kita lihat 2 pertandingan ke depan akan seperti apa. Namun sejauh ini manajemen seperti disampaikan tadi di awal masih berada di belakang Erik ten Hag. Namun demikian, situasi ketika menghadapi Tottenham Hotspur, seperti gue katakan ya di review, ini banyak sekali yang padahal gue pada saat itu di video tersebut secara jelas gue memposisikan dan memberikan pendapat gue bilang bahwa penampilan menghadapi Tottenham Hotspur ini adalah penampilan di mana banyak manajer di klub besar ini dipecat. Tapi gue nggak tahu, banyak komentar yang mengatakan sudahlah berhenti membela. Gue membela dari mana? Gue kadang heran ya gue. Tapi ya sudahlah. Maksud gue begini. Ya, penampilan menghadapi Tottenham Hotspur dan juga beserta dengan hasilnya ini tidak bisa berulang. Berulang sekali saja, nampaknya manajemen akan mengambil langkah tegas. Ini menurut gue yang bisa jadi akan terjadi ya. Namun ya mereka juga harus memperhatikan banyak hal. Karena sebelum gue selesai di video kali ini, ada informasi juga gue ambil dari Center Devils ini ya, bahwa biaya kompensasi dari pemecatan Erik ten Hag ini akan klub akan mengeluarkan 17,5 juta pounds. Berarti sekitar 19 juta euro, 19 sampai 20 juta euro. Di mana ini sebenarnya bisa lebih murah, sekitar 9 juta euro kalau mereka ini memecatnya di musim panas kemarin. Ini yang ditulis oleh Center Devils. Dan di sisi lain, Manchester United sebagai klub, mereka ini sedang melakukan penghematan terutama dari sisi pekerja, pegawai. Di mana ya mereka ini banyak memecat, mem-PHK pegawai-pegawainya dalam rangka untuk membuat situasi keuangan ini lebih positif. Jadi mereka juga mempertimbangkan hal ini. Kenapa? Karena ketika memecat Erik ten Hag ya mereka harus membayarkan kompensasi yang tadinya mereka memecat banyak pekerja untuk menyimpan sejumlah uang, katakanlah seperti itu, ataupun dana. Tapi ini akan mereka keluarkan lagi. Jadi ini situasi keuangan yang juga rumit lah menurut gue kalau mereka memutuskan untuk memecat Erik ten Hag. Belum lagi memecat Erik ten Hag, lalu mendatangkan pelatih lain yang sedang terikat dengan klub lain. Artinya mereka harus membayar kompensasi juga ke klub tersebut. Jadi complicated. Tapi di sisi lain juga performa dari tim ini juga penting ya. Ineos periode pertama seperti ini, mereka tentu saja juga ingin untuk mendapatkan penilaian yang bagus dari para fans ya. Menarik apa yang akan dilakukan, seberapa besar kesabaran dari Sir Jim Ratcliffe dan juga manajemen Manchester United. Inilah informasi yang gue sampaikan, sekaligus juga beberapa opini ringan amatiran. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.